Hai, perkenalkan nama saya Reza Ananda. Saya dari Prodi Bimbingan dan Konseling di Universitas PGRI Banyuwangi dengan NIM 218620101151. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Praktikum Konseling Psikodinamik. Baiklah, dimulai. Yang pertama adalah saya akan menjelaskan biografi penemu pendekatan psikoanalisis yaitu Sigmund Freud. Sigmund Freud lahir pada 6 Mei 1856 di Freiburg yang terletak di kerajaan Austria, sekarang berganti nama menjadi Republik Ceko. Sigmund Freud merupakan anak dari Jacob Freud dan Amalia Natasha. Ayah Sigmund Freud merupakan penjual kain wol beragama Yahudi yang ketika melahirkan Sigmund Freud sudah berusia 40 tahun. Jacob saat itu merupakan sosok yang emosian, suka menyendiri, dan kerap memerintah keluarganya untuk mengikuti apapun kemauannya. Berbeda dengan ayahnya, sang ibu merupakan sosok yang lemah lembut dan memiliki emosi stabil. Amalia juga saat itu berusia 20 tahun, lebih muda dari suaminya, dan merupakan istri ketiga dari Jacob. Di pernikahan sebelumnya, Jacob memiliki dua anak yang merupakan kakak tiri Sigmund Freud, yakni Emmanuel dan Philip. Karena mengalami kesulitan ekonomi, keluarga Sigmund Freud kerap berpindah-pindah tempat untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Mereka awalnya menetap di Leipzig, Jerman, sebelum akhirnya pindah ke Wina, Austria. Di sana, Amalia melahirkan 5 anak, yaitu Rosa, Mary, Adolphine, Paula, dan Alexander. Sejak kecil, Sigmund Freud sudah menunjukkan potensi besar sebagai ilmuwan. Di usianya yang ke-9 tahun, dirinya memasuki sekolah menengah pertama bernama Leopold Steider Comwall Realgymnasium dan dianggap sebagai salah satu siswa paling berbakat di angkatannya. Sigmund Freud kecil juga suka membaca dan menyukai literatur. Dirinya diketahui menguasai dengan lancar setidaknya 8 bahasa di Eropa, seperti bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis, bahasa Spanyol, bahasa Italia, bahasa Ibrani, bahasa Latin, dan juga bahasa Yunani. Memasuki usianya yang ke-17, Sigmund Freud melanjutkan jenjang pendidikannya di Universitas Wina. Mulanya, Sigmund Freud ingin memasuki fakultas hukum dan mempelajari ilmu hukum. Namun, pada akhirnya, dirinya memutuskan untuk memasuki fakultas kesehatan dan mempelajari fisiologi, filosofi, dan juga zoologi. Hal yang memantik perhatian Sigmund Freud terhadap ilmu psikologi bermula ketika dirinya mempelajari otak manusia dan makhluk hidup lainnya di bawah arahan fisiologi Ernst Bloch. Setelah sempat mengikuti wajib militer pada tahun 1879, Sigmund Freud lulus dari universitas pada tahun 1881 dengan gelar Doctor of Medicine. Setelah lulus, Sigmund Freud memulai karirnya dengan penelitian anatomi tengkorak manusia di Rumah Sakit Umum Wina. Penelitiannya membuahkan hasil, dan Sigmund Freud berhasil mempublikasi hasil penemuannya dan melanjutkan penelitian lainnya di rumah sakit tersebut. Tahun 1886, Sigmund Freud memutuskan keluar dari rumah sakit dan di tahun yang sama, dirinya menikahi wanita asal Jerman bernama Martha Bernays. Martha merupakan cucu dari Chef Rabbi, yaitu sosok pemimpin Yahudi yang bernama Isaac Bernays. Dalam pernikahannya, keduanya memiliki 6 orang anak, yakni masing-masing bernama Mathilde, Jean Martin, Oliver, Ernst, Sophie, dan Annie. Keluarga ini tinggal di sebuah apartemen di daerah Innenstadt, Wina, Austria.
Pernikahan pasangan ini bisa terbilang harmonis dan berjalan hingga akhir hayat. Meskipun begitu, sempat ada rumor bahwa Sigmund Freud berselingkuh dengan kakak dari Martha, Minna Bernays. Rumor ini dibuat oleh tokoh psikologi yang bernama Carl Jung. Rumor ini menjadi cikal bakal ketidaksukaan Sigmund Freud terhadap Carl, serta awal dari persaingan kedua sosok ini. Di usianya yang ke-24, Sigmund Freud mulai menjadi perokok aktif dan dengan dalih bahwa rokok dapat meningkatkan kinerja otaknya ketika melakukan penelitian. Meskipun sudah diingatkan jika rokok itu berbahaya, Sigmund Freud tetap bergeming dan melanjutkan hobi barunya. Beberapa sumber mengatakan bahwa ilmu psikoanalisis yang dikembangkan oleh Sigmund Freud terinspirasi dari beberapa sosok terkenal seperti filsuf Nietzsche, ilmuwan biologi Charles Darwin, dan bahkan sastrawan William Shakespeare. Hasil penelitian, teori, dan karya mereka membantu Sigmund Freud untuk memahami esensi dari psikologi manusia dan mengembangkan ilmu psikoanalisis itu sendiri. Ilmu psikoanalisis bermula ketika Sigmund Freud mengunjungi tamannya di Prancis bernama Jean Martin untuk mempelajari ilmu hipnotis pada tahun 1885. Hal ini bertujuan agar Sigmund Freud dapat menentukan hasil memuaskan ketika dia sedang bekerja di klinik dan mengobati pasiennya. Sayangnya, hipnotis pada saat itu tidak dapat memberikan hasil yang Sigmund Freud inginkan, sehingga dirinya memutuskan untuk mencari metode lain. Pada akhirnya, dirinya mengembangkan metode di mana Sigmund Freud membebaskan pasiennya untuk berbicara sebebas-bebasnya tanpa menyembunyikan apapun untuk mengobati penyakit mental mereka. Kebebasan berbicara ini menjadi awal dari ilmu psikoanalisis, dan dia berhasil menemukan landasan teori ini ketika dirinya berusia 40 tahun. Sejak saat itu, Sigmund Freud meninggalkan teori serta ilmu lainnya yang sebelumnya dia pelajari dan fokus seutuhnya mengembangkan ilmu psikoanalisis. Pengembangan ilmu psikoanalisis juga terinspirasi dari masa lalu Sigmund Freud yang tumbuh besar di lingkungan keluarga yang kurang harmonis. Ilmu psikoanalisis berhasil membantu Sigmund Freud memahami rasa ketidaknyamanan yang dirasakan terhadap sang ayah dan mengapa dia lebih menyayangi ibunya pada masa itu. Tidak hanya itu, Sigmund Freud juga mengembangkan subjek penelitian lain yang berkaitan dengan ilmu psikoanalisis. Ini termasuk penelitian mengenai seks yang diberi nama sebagai teori rayuan Freud, serta kompleks Oedipus, serta teori mengenai histeria, mimpi, dan juga hasrat. Suatu hari, di tahun 1902, Sigmund Freud menyadari betapa pentingnya untuk menyebarluaskan ilmu psikoanalisis ke khalayak luas. Tidak hanya itu, dirinya juga berpikir untuk mencari orang-orang dengan pemikiran sama untuk mengembangkan teori ini. Oleh karena itu, Sigmund Freud yang sebelumnya sudah bekerja menjadi dosen di Universitas Wina, memutuskan menjadi profesor atau pada saat itu dikenal dengan istilah Profesor Extraordinarius. Meskipun ambisinya sempat terhalang kepentingan politik, Sigmund Freud akhirnya mendapatkan apa yang dia inginkan. Titel profesor membuat banyak peneliti yang lainnya akhirnya mengenal ilmu psikoanalisis kembangan Sigmund Freud. Beberapa dari mereka juga ingin terjun langsung dalam meneliti ilmu di bidang psikologi ini. Para peneliti yang bekerja sama dengan Sigmund Freud dikenal sebagai pengikut Sigmund Freud. Sigmund Freud bersama dengan 3 orang lainnya yaitu Alfred Adler, Max Kahane, dan Rudolf Reiter mendirikan perkumpulan psikologi bernama
Wednesday Psychological Society atau disebut juga sebagai Psychologische Gesellschaft dalam bahasa Jerman. Perkumpulan ini dibentuk atas saran teman Sigmund Freud yang juga merupakan fisioterapis bernama Wilhelm Stekel. Keberadaan kelompok ini sempat menjadi perbincangan hangat di kota Wina dan mendapat respon positif dari warga sekitar dan juga media di negeri tersebut. Dalam perkumpulan ini, Sigmund Freud dan anggota-anggota lainnya banyak membahas hal-hal terkait ilmu psikologi dan tidak dibatasi terhadap topik psikoanalisis saja. Tujuannya sudah pasti agar mereka dapat menemukan teman baru yang berguna di bidang psikologi. Salah satu anggota menjelaskan, mereka cukup rutin mengadakan pertemuan dan diskusi membahas ilmu psikologi. Sembari berbincang, mereka juga ditemani dengan cemilan seperti kue dan roti, minuman seperti teh atau kopi, serta rokok maupun ceruti bagi mereka yang merokok. Setiap akhir pertemuan, Sigmund Freud akan berdiri dan memberi kata-kata penutup berupa rangkuman dari diskusi atau tanggapan terhadap topik yang dibahas oleh anggotanya. Suasana di dalam perkumpulan ini terbilang hangat dan menjunjung asas kekeluargaan serta asas pertemanan. Perlahan tapi pasti, anggota dari Wednesday Psychological Society bertambah semakin banyak. Mereka datang tidak hanya dari Austria saja, melainkan juga dari negara-negara lain seperti Britania Raya, Rusia, Hungaria, hingga Amerika Serikat. Keberadaan psikologi dari berbagai negara, khususnya negara yang bahasa utamanya bahasa Inggris, menjadi awal mula dari penyebaran ilmu psikoanalisis ke berbagai dunia lain. Sigmund Freud meminta tolong terhadap psikolog dari negara-negara tersebut untuk mempopulerkan topik psikoanalisis ke negara mereka dan berharap bahwa ilmu ini dapat diakses ke masyarakat lain di berbagai belahan dunia. Para psikolog juga banyak membantu Sigmund Freud untuk mengembangkan teori psikoanalisis. Pada akhirnya, Sigmund Freud memutuskan untuk mengadakan organisasi baru bernama International Psychological Association atau disingkat sebagai IPA, yang fokus utamanya adalah membahas perkembangan ilmu psikoanalisis. Keberadaan IPA nantinya menaungi organisasi lainnya yang juga meneliti ilmu psikoanalisis. Organisasi ini terbesar di berbagai negara dan umumnya dipimpin oleh mereka yang menjadi anggota Wednesday Psychological Society. Namun, penelitian IPA sempat terhambat karena Perang Dunia Pertama sempat berkecamuk. Selanjutnya, kebiasaan merokok Sigmund Freud dan fakta bahwa dirinya kerap mengabaikan saran dari keluarga dan teman untuk berhenti merokok akhirnya membawa dampak buruk bagi tubuhnya. Tahun 1923, Sigmund Freud didiagnosis mengidap kanker mulut karena kebiasaannya ini. Kanker mulut yang diidap oleh Sigmund Freud diketahui oleh sejumlah dokter yang merupakan temannya. Mereka menyarankan agar Sigmund Freud segera berhenti merokok. Namun, mayoritas dari mereka mengatakan bahwa Sigmund Freud sudah mengidap penyakit yang parah, namun mereka memilih untuk tidak menceritakannya kepada Sigmund Freud. Mereka khawatir jika diketahui Sigmund Freud mengidap penyakit tersebut, maka Sigmund Freud akan bunuh diri. Pada akhirnya, Sigmund Freud meninggal pada 23 September 1939 sekitar pukul 3 pagi. Jasadnya sudah dikremasi 3 hari setelah pengumuman kematiannya di publik. Dan dengan demikian, berakhir sudah perjalanan hidup salah satu psikolog paling berpengaruh di bidang ilmu psikologi. Selanjutnya adalah pribadi sehat dan yang bermasalah menurut pendekatan Sigmund Freud, yaitu pendekatan psikoanalisa. Pribadi sehat memiliki mekanisme pertahanan yang baik. Maksudnya pribadi yang bisa mengorganisir
struktur kepribadiannya dengan baik dan bisa menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Dalam hal ini, individu tidak mengalami pengalaman frustasi yang berlebihan dan ego bertindak secara rasional dalam mengambil tindakan-tindakan untuk mengatasi kecemasan yang muncul. Sedangkan pribadi yang bermasalah memiliki mekanisme pertahanan yang buruk. Maksudnya, pribadi yang tidak bisa mengorganisir struktur kepribadiannya dengan baik dan tidak bisa menyelaraskan antara id, ego, dan superego. Ego bisa saja membiarkan dorongan-dorongan atau menekan perasaan-perasaan seksual dengan melakukan tindakan yang irasional dan menghadapi kecemasan. Selanjutnya adalah tujuan dari konseling pendekatan psikoanalisis tersebut. Secara umum, tujuan konseling psikoanalisis adalah untuk membantu konseli agar mampu mengoptimalkan fungsi ego sehingga kecemasan atau konflik-konflik introspeksi mampu ditangani secara realistis dan tidak banyak tuntutan nafsu. Adapun tujuan khusus konseling psikoanalisis yang pertama adalah meningkatkan kesadaran dan kontrol ego terhadap impuls-impuls dan berbagai bentuk dorongan naluriah yang tidak rasional. Yang kedua, memahami sifat dan macam-macam mekanisme pertahanan ego sehingga lebih efektif, lebih matang, dan lebih dapat diterima. Yang ketiga, mengembangkan kemampuan untuk membentuk hubungan yang akrab dan sehat dengan cara menghargai hak-hak pribadi orang lain. Selanjutnya adalah peran dari konselor dan konseli di konseling pendekatan psikoanalisis. Dalam proses konseling antara konselor dan konseli, seorang konselor menurut pendekatan psikoanalis memiliki fungsi sebagai penafsir dan penganalisis. Para konselor dapat menjalankan fungsinya menurut pendekatan psikoanalis. Yang pertama, menolong konseli agar mendapatkan kesadaran diri, kejujuran, dan hubungan pribadi yang lebih efektif dalam menghadapi kecemasan melalui cara-cara yang realistis, serta dalam rangka memperoleh kembali atas tingkah yang impulsif dan irasional. Yang kedua, menciptakan serta menjalin hubungan kerjasama dengan konseli dan kemudian melakukan serangkaian kegiatan mendengarkan dan menafsirkan. Yang ketiga, memberikan perhatian kepada resisten atau penyangkalan konseli untuk mempercepat proses penyadaran hal-hal yang tersimpan dalam ketidaksadaran. Selanjutnya yang terakhir adalah memberikan penjelasan tentang makna proses kepada konseli sehingga konseli mencapai pemahaman terhadap masalahnya sendiri, mengalami peningkatan kesadaran atas cara-cara berubah sehingga konseli mampu mendapatkan kendali yang lebih rasional atas hidupnya sendiri. Selanjutnya adalah tahap-tahap konseling. Arlow, salah satu seorang penganut psikoanalisis, mengemukakan bahwa konseling dilaksanakan melalui 4 tahap, yaitu tahap pembukaan, tahap perkembangan transversi, tahap bekerja melalui transversi, dan tahap pemecahan transversi. Namun, kali ini kita akan membahas teknik-teknik dasar konseling psikoanalisis. Yang pertama adalah asosiasi bebas. Konselor memerintahkan klien untuk menjernihkan pikirannya dari pemikiran sehari-hari dan sebanyak mungkin untuk mengatakan apa yang muncul dalam kesadarannya. Yang pokoknya adalah klien mengemukakan segala sesuatu melalui perasaan atau pemikiran dengan melaporkan secepatnya tanpa sensor. Metode ini adalah metode pengungkapan pengalaman, masa lampau, dan penggantian emosi-emosi yang berkaitan dengan situasi traumatik. Lalu klien memperoleh pengetahuan dan mengevaluasi dirinya sendiri. Yang kedua adalah interpretasi. Interpretasi adalah prosedur dasar yang digunakan dalam analisis asosiasi bebas, analisis mimpi,
analisis resistensi, dan analisis transparasi. Fungsi interpretasi adalah membiarkan ego untuk mencerna materi baru dan mempercepat proses menyadarkan hal-hal yang tersembunyi. Yang ketiga adalah analisis mimpi, merupakan prosedur yang penting untuk membuka hal-hal yang tidak disadari dan membantu klien memperoleh titikan kepada masalah-masalah yang belum terpecahkan. Yang keempat ada analisis dan interpretasi transferal. Transferal muncul dengan sendirinya dalam proses terapeutik pada saat di mana kegiatan-kegiatan klien masa lalu yang tak terselesaikan dengan orang lain menyebabkan dia mengubah masa kini dan merealisasi kepada analisis sebagai yang dia lakukan kepada ayah atau ibunya ataupun siapapun. Yang terakhir adalah analisis dan interpretasi resistensi. Freud memandang resistensi sebagai suatu dinamika yang tidak disadari yang mendorong seseorang untuk mempertahankan terhadap kecemasan. Interpretasi konselor terhadap resistensi diujukan kepada bantuan klien untuk menyadari alasan timbulnya resistensi. Kritik dan saran di sini akan mencantumkan kelemahan dan kelebihan. Kelebihan pendekatan psikoanalisis adalah konselor bisa mengetahui masalah pada diri konseli. Yang kedua, mampu membantu konseli mengetahui masalah yang selama ini tidak disadari. Yang ketiga, menolong konseli mendapatkan pengertian yang terus-menerus pada mekanisme penyesuaian diri mereka sendiri. Yang keempat, membentuk kembali kepribadian konseli dengan jalan mengabaikan hal yang tidak disadari menjadi sadar kembali dengan menitik beratkan pada pemahaman dan pengalaman-pengalaman masa anak untuk ditata, didiskusikan, dan dianalisis. Dan yang kelima, meningkatkan kesadaran dan kontrol ego terhadap impuls-impuls dan berbagai bentuk dorongan naluriah yang tidak rasional. Selanjutnya kelemahannya adalah yang pertama, waktu yang dibutuhkan dalam terapi terlalu panjang. Yang kedua, diperlukan konselor yang benar-benar terlatih untuk melakukan teknik psikoanalisis. Yang ketiga, pandangan yang terlalu deterministik dinilai terlalu merendahkan martabat manusia. Yang keempat, terlalu menekankan pada libido, padahal tidak semua hal yang dapat dijelaskan dengan libido. Yang kelima, pengalaman masa kecil sangat menentukan atau berpengaruh terhadap kepribadian masa dewasa individual. Selanjutnya adalah hubungan terapeutik di pendekatan psikoanalisis. Hubungan terapeutik dalam psikoanalisis diteorikan dari 3 bagian. Yang pertama aliasiasi kerja, yang kedua transferensi atau kontraferensi, dan yang ketiga adalah hubungan nyata. Bukti kontribusi unik masing-masing komponen terhadap hasil telah dikumpulkan serta bukti interaksi antar komponen. Berbeda dengan hubungan sosial, fokus hubungan terapeutik adalah pada kebutuhan dan tujuan klien. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Bila ada kekurangan mohon maaf. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.